Ya guys, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita masuk ke hari kedua berpuasa dan di sini temanya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Jadi di minggu pertama ini fokusnya adalah membangun kehidupan doa pribadi. Kehidupan doa pribadi itu sangat penting. Dan kemarin berbicara soal menanti-nantikan Tuhan, menunggu-nunggu gitu. Nah sekarang kita bergaul karib dengan Tuhan. Jadi di sini kita coba buka dulu ke dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kita pasti takut akan Tuhan juga. Takut akan Tuhan itu apa? Itu berarti kita menjauhi segala kejahatan. Ya, tapi kalau istilahnya bergaul karib, itu sudah dalam satu level di mana kita itu nggak cuma sekedar menyapa hai Tuhan, kita cuma gak sekedar datang ketemu muka dengan muka, tapi benar-benar di sini ada sebuah kualitas hubungan yang kita bangun. Jadi contohnya teman-teman, kalau teman-teman punya lingkaran pergaulan, ada namanya lingkaran yang paling luar sampai yang paling dalam. Ya, lingkaran paling luar mungkin teman-teman cuma sekedar say hi sama teman-teman. Terus masuk ke lingkaran berikutnya, teman-teman itu mulai kenal, mulai tanya namanya siapa, terus aslinya mana, hobinya apa, atau anggaplah teman-teman aja nongkrong. Terus masuk ke lingkaran ketiga, itu mungkin teman-teman mulai berani untuk sharing, untuk curhat. Dan masuk ke lingkaran berikutnya, mungkin teman-teman sudah ajak dia sebagai best friend. Jadi semua rahasia-rahasia teman-teman, itu teman-teman cerita ke temannya. Nah, semakin masuk ke lingkaran itu pasti semakin sedikit orang. Nah, di sini kita bergaul karib sama Tuhan seperti itu. Jadi kita bergaul karib sama Tuhan itu bukan cuma sekedar kita say hi, kita cuma tanya apa kabar Tuhan, terus bagaimana hari ini. Tapi kita masuk dalam sebuah hubungan yang lebih dalam, yaitu kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan di situ kita juga tahu heart to heart, dari hati ke hati sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu pengen kita dekat sama Dia. Ya, lebih dari kita merindukan Tuhan, Tuhan itu sebenarnya sangat rindu untuk dekat sangat kita. Nah, apa konsekuensi dari hidup yang bergaul karib sama Tuhan? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi teman-teman, waktu kita benar-benar mencodorkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk bergaul karib sama Tuhan, di situ kita akan lebih memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan membawa hidup kita semakin berkualitas. Dan hidup kita semakin ada buahnya yang dihasilkan. Ya, jadi kalau teman-teman cuma sekedar hidup gitu aja dan mungkin bisa dalam status sebagai level orang Kristen, itu belum tentu punya kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Karena di sini kita punya goal itu bukan jadi orang Kristen. Kekristenan itu bukan bicara soal agama, tapi hubungan. Dan kita membangun sebuah hubungan yang dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Kalau mengasihi dengan segenap hati berarti kita benar-benar menaruh hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak ada keraguan, benar-benar full untuk Tuhan. Tapi kalau dengan segenap jiwa berarti kita memakai pikiran, perasaan, kehendak kita dan sepakat sama Tuhan di situ. Ya, dengan segenap kekuatan, ya, selama kita masih bernafas, kita bisa masih melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, ayo lakukan. Ya, karena Tuhan pengen lihat kita ini benar-benar menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengasihinya. Ya, jadi sini teman-teman, dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke-14 dikatakan bahwa namun aku mencela engkau
karena kamu meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu bertobatlah. Bertobatlah dan lakukan apa yang semula kamu lakukan. Ya, jadi sih teman-teman, kasih mula-mula itu waktu kita pertama kali kenal Tuhan itu seperti apa? Menggebu-gebu, berapi-api. Ya, ada saat-saat itu di mana waktu kita menjalani musim kehidupan, kita ini ya meragukan Tuhan, ya kita ini mempertanyakan Tuhan, kok banyak sekali penderitaan di dunia ini, kok banyak sekali masalah, kok sepertinya ini kayak gak habis-habis. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita satu hal, sebuah ketetapan hati. Apakah kita memilih untuk fokus sama Tuhan atau fokus sama diri kita sendiri. Jadi setiap kali kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, adakah fokus kita kepada Tuhan? Ya, jangan kepada masalah tersebut. Ya, waktu kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan seperti itu. Jadi ini cinta mula-mula ini bukan cuma sekedar kalimat biasa, tapi ini benar-benar sebuah menggebu-gebu. Coba bayangkan teman-teman, waktu teman-teman jatuh cinta sama seseorang, itu yang pertama kali menggebu-gebu, membayar harga, terus tanya kabar, dan sebagainya itu seperti itu. Nah, tantangannya itu biasa kalau cinta, itu cuma bisa bertahan 2-3 tahun, makanya butuh namanya komitmen. Jadi teman-teman harus membangun komitmen, kedekatan sama Tuhan itu bukan cuma sekedar cinta. Dan dengan komitmen kita menjaga seperti itu, kita akan kembali kepada cinta mula-mula kita setiap saat. Nah, jadi teman-teman di sini, kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Ya, bukan soal jam doa kita, bukan setiap pagi. Tapi kita dengar, berkata sama saudara Tuhan, Tuhan mau berbicara sama saya hari ini tentang apa. Nah, itu yang sangat penting. Jadi guys, ayo kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa maka Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkannya. Jadi itu aja guys, mari kita berdoa sama-sama ya hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pimpinlah setiap langkahku ini supaya kami bisa semakin hari semakin dekat dengan Engkau, hidup bergaul karib dengan Engkau. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa lewat setiap hubungan yang kami bangun bersama dengan Engkau, ada rahasia-rahasia yang dibukakan untuk kami Tuhan. Ada penyingkapan-penyingkapan ilahi yang membuat kami bisa semakin yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pimpinlah kami Roh Kudus, sucikan dan kuduskan hati kami, biarlah hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itu aja guys. Selamat berpuasa hari ini. Dan biarlah kita menjadikan momen ini untuk semakin dekat sama Tuhan.